Baiklah, selamat malam. Pada video ini saya akan membahas pembahasan soal dari latihan soal 18.2. Informasi terkait PT Kantil pada tanggal 2 Januari 2015 membeli aset tetap senilai 480 juta untuk tujuan pajak. Aset tersebut didepresikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansinya, aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa yang ditentukan yaitu 80 juta. Tarif pajaknya yang berlaku sebesar 25%, dan pada tahun 2021 aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Maka hitung pajak tangguhan dan jurnal atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Baik, saya akan langsung menjawab dengan tabel. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat tabel penyusutan fiskal. Pada kolom pertama, beban penyusutan masih kosong karena belum adanya penyusutan. Pada kolom kedua, yaitu di tahun 2016, beban penyusutan sebesar 120 juta didapat dengan total harga perolehan dibagi dengan jumlah tahun. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya, sampai nilai bukunya habis. Selanjutnya, membuat tabel penyusutan komersial. Pada kolom 2015 belum ada penyusutan karena pada tahun tersebut belum ada penyusutan. Pada tahun 2016 terdapat beban penyusutan sebesar 96 juta. Hal ini didapat dengan harga perolehan yang dikurang dengan nilai sisa yang diharapkan. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah tahun, maka didapatkan hasil 96 juta tersebut. Begitu juga seterusnya sampai pada tahun 2020, beban penyusutannya adalah 16 juta. Hal ini terjadi karena untuk menyesuaikan nilai sisa yang telah ditentukan di awal tadi, supaya nilai sisa yang diharapkan pas di angka 80 juta. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel pajak tangguhan. Pada kolom pertama yaitu beban depresiasi akuntansi di tahun 2015 belum mengalami penyusutan, dan di tahun 2016 harga perolehan yang tersisa yaitu 384 juta karena adanya penyusutan sebesar 96 juta. Begitu juga di tahun 2017, 18, serta 19. Dan pada tahun 2020 penyusutan terjadi hanya sebesar 16 juta karena adanya nilai sisa yang ditentukan di awal tadi. Pada kolom kedua yaitu beban depresiasi pajak. Karena adanya tujuan pajak aset yaitu penyusutan selama hanya 4 tahun depresiasi tanpa adanya nilai sisa, maka harga perolehan dibagi dengan jumlah tahun didapatkan penyusutan sebesar 120 juta untuk setiap tahunnya selama 4 tahun. Maka pada tahun 2019 dan 2020, beban depresiasi pajak sudah tidak ada lagi penyusutan. Di tahun 2015, tidak ada perbedaan laba akuntansi dan pajak karena belum terjadi penyusutan di keduanya. Di tahun 2016, laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan pajak sebesar 24 juta. Pada tahun 2017, 17, 18 juga sama. Dan pada tahun 2019 juga besar akuntansi, dan karena beban depresiasi pajak hanya disususkan selama 4 tahun, maka di tahun 2019 maka beban depresiasi pajak sudah tidak ada lagi. Begitu juga di tahun 2020. Lalu pada kolom aset liabilitas pajak tangguhan didapatkan dengan mengalihkan perbedaan laba akuntansi dan pajak dengan tarif pajak sebesar 25%. Maka didapatkan hasil itu. Pada kolom manfaat atau beban pajak pada tangguhan didapat dengan mengalihkan perbedaan laba akuntansi dengan tarif 25%, dan pada kolom perbedaan nilai aset pajak tangguhan didapat dengan mengurangi manfaat
beban pajak tangguhan dikurangi didapat dengan mengurangi manfaat atau beban pajak tangguhan. Untuk jurnalnya, di tahun 2015 belum terjadi penjurnalan karena belum adanya penyusutan. Di tahun 2000 Untuk jurnal di tahun 2016 sampai 2019, maka jurnalnya ialah beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 6 juta rupiah. Serta untuk tahun 2020, jurnalnya ialah liabilitas pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan sebesar 4 juta. Baiklah, sekian pembahasan soal saya pada soal latihan 18.2. Terima kasih.